Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tami, berasal dari SD Negeri 20 Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan berupaya untuk mengimbaskan aksi nyata dalam modul 1.1 dan 1.4 berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta pengimbasan daripada modul 1.1 dan 1.4 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini khususnya kepada yaitu Ibu Dwi selaku calon guru penggerak yang nantinya akan memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu semua. Bapak selaku kepala sekolah berharap kiranya Bapak Ibu semua nanti dapat memperhatikan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga hasilnya pun juga harapannya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka pengimbasan modul 1.1 dan 1.4 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebelumnya sudah pernah mengenal atau pernah melihat sosok wajah ini? Sudah. Siapakah beliau? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara atau sering kita sebut Bapak Pendidikan Nasional ini, nama aslinya yaitu Suwardi Suryaningrat. Ya, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan kita karena sumbangsinya kepada pendidikan yang menciptakan Taman Siswa. Taman Siswa di sini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang pada saat itu tidak mampu sehingga dapat mengenyam pendidikan. Pada dasarnya, filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama menuntun. Ya, menuntun di sini bermaksud bahwa pendidikan itu adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka selamat dan bahagia untuk di anggota masyarakat. Jadi peran kita di sini sebagai pendidik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menuntut peserta didik kita menuju ke tempat yang nantinya pada saat mereka bermasyarakat, mereka mampu untuk berbaur dengan masyarakat dan tentunya dengan sesosok atau peserta didik yang memiliki moral yang baik. Ya, familiar sekali dengan semboyan beliau. Ada 3, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ingat Iya, apa itu teman-teman? Kemudian filosofis yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak. Kodrat anak itu yaitu kita diminta untuk supaya merdeka di sini. Nah, merdeka artinya manusia hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, yaitu berdasarkan kekuatan sendiri yang nantinya akan berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari rakyat. Next, berikutnya. Nah, ini yang sering kita ajarkan pada anak, khususnya anak sekolah dasar nih, ya. Karena anak sekolah dasar ini pada hakikatnya kodratnya yaitu senang bermain, masih senang bermain. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang pendidik, bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan, membuat mereka senang, kita sekali-sekali perlu juga ini menyelipkan permainan-permainan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menciptakan dalam permainan itu nantinya ada terciptanya cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti.
Dan yang terakhir, ini tadi permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah ini contohnya ya. Umpama kita boleh tuh sekali mengajak anak bermain congklak, ya. Congklak di sini mungkin bisa diajarkan pada pembelajaran matematika, terkhusus mungkin seperti pengurangan, ya, terus penjumlahan. Ini masuk dalam matematika. Kemudian di sini ada permainan apa? Gobak sodor. Nah, gobak sodor di sini bisa dikaitkan dengan pembelajaran PKN. Ya, di sini ada peran kerjasamanya, peran gotong royongnya, kemudian peran saling menyayangi antar teman. Jadi selain PKN juga bisa masuk dalam PJOK. Filosofi yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Ya, pendidikan yang berpihak kepada anak ini sebenarnya nih, ini ada buku karangan Suhardi Sudraningrat sendiri. Awalnya dia ini kowe bakale dak mulia ake selawase, selamanya engkau akan aku muliakan. Berawalnya dari sini, kisahnya adalah di sini ya. Pemikiran tentang berhamba kepada anak tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan. Pendidikan yang berpihak pada anak itu pendidikan yang bagaimana sih? Pendidikan yang berpihak pada anak ini adalah pendidikan yang berhamba pada sang anak. Memang di sini ada konotasi negatifnya di sini ya Bapak Ibu ya. Berhamba. Berhamba ini kan konotasinya tuh kok kita seolah-olah sebagai pembantu seperti itu ya. Padahal bukan, ya. Maksudnya berhamba di sini adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi tidak ada lagi tuh, misalnya anak memberikan suatu masukan, kita langsung semerta-merta, kamu apa nak? Saya guru di sini loh. Nah, itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi kita di sini diminta untuk kita itu bisa memahami karakter anak satu persatu. Selanjutnya dasar yang keempat ini menarik sekali. Dia mengatakan bahwa anak bukan tabula rasa. Apa sih tabula rasa itu? Tabula rasa itu adalah bahwa anak itu bukan kertas kosong. Mereka itu dilahirkan memang sudah memiliki bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi tugas kita di sini ya, kita dituntut untuk bisa menebalkan garis samar-samar anak tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menebalkan perilaku mereka? Nah, ini dengan menguatkan konteks diri pada diri mereka masing-masing sesuai dengan sosio-kultural budaya. Nah, ini ya seperti yang saya katakan tadi bahwa anak berumur 0-8 tahun mereka lebih cenderung kepada wiraganya. Wiraga ini maksudnya mereka lebih cenderung pada gerakan, tidak bisa diam. Nah ini gimana nih caranya kita sebagai pendidik supaya bisa menenangkan mereka. Nah itu tadi dengan cara berikan pembelajaran yang berkaitan dengan permainan. Kemudian di umur 8-16 tahun ini sudah masuk di kelas 4 sampai dengan SMP nih ya. Mereka sudah mulai bisa wirama, tapi masih diselingi dengan wiraga. Artinya anak umur segini ini sudah bisa berpikir, Bapak Ibu. Jika dimarah mereka sudah mengerti. Nah, tapi peran kita di sini kita harus bisa membatasi tuh mana itu marah, mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Nah, kemudian untuk wirama sendiri, nah ini untuk umur anak SMA. Nah, mereka di sini sudah hampir seperti pemikiran orang dewasa. Mereka sudah paham tuh, kalau dipakai perasaan aja, hanya sekedar sindiran aja mereka sudah paham. Kemudian konsep yang kelima yaitu menanamkan tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti, budi itu sendiri adalah berhubungan dengan pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan, sehingga untuk membuktikan pekertinya dibutuhkan suatu tenaga. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Ibu Sri? Lanjut ya, kalau belum ya. Nah ini ya, nih di sekolah kita sudah ada semua ini ya. Tapi sayangnya kita belum ada yang memiliki bakat di sini. Karena untuk memainkan ini
hanya ini. Nah, dalam menenun juga seperti ini, bercipta rasa kasat dan tenaga sehingga nantinya akan terbentuk keseimbangan hidup. Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan sebagai petani. Kita di sini dituntut untuk dapat menyemai bibit tersebut yang nantinya akan menjadi tanaman. Tanaman tersebut akan berbuah manis. Buahnya itu apa sih? Nah, buahnya itu adalah suatu hasil peserta didik kita yang mampu untuk mencapai cita-citanya sehingga dapat berbaur dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ya, contohnya seperti ini. Nah, ya, ini bibit ini diibaratkan peserta didik kita nih. Jadi tanah ini diibaratkan dengan maksudnya sarana dan prasarana yang ada tempat kita, dan petaninya diibaratkan kita, guru sebagai petani. Diperlukan proses Bapak Ibu, tidak langsung tumbuhan itu dapat besar, dapat berbuah, tidak. Nah, dibutuhkan proses. Nah, itulah kita sebagai pendidik, kita diminta untuk memiliki sifat yang banyak. Pesan kunci yang dapat diambil dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa nih, masa lampau pendidikan itu dituntut hanya untuk menuntun. Pendidikan dituntut untuk bisa berkolaboratif sehingga menciptakan suatu penilaian reflektif yang positif dan kemudian menciptakan sosok peserta didik yang bernalar kritis. Nah, materi ini materi yang sangat menarik. Ini ada sedikit tebak-tebakannya nanti di sini. Nah, kita lihat. Nah, apa sih yang akan kita pelajari nanti? Ini loh yang akan kita pelajari nanti. 6 dasar eksplorasi konsepnya, yaitu pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Paradigma ini artinya yang tadinya miskonsepsi menjadi konsep yang baik. Nanti belajar untuk membedakan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa itu penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja sih? Kemudian ada posisi kontrol dan terakhir ada segitiga restitusi. Pertama, ilusi bahwa guru itu adalah sebagai pengontrol peserta didik. Ya. Jadi tidak serta-merta guru terus yang mengontrol peserta didik. Saya sendiri pernah satu kali melakukan kesalahan pada peserta didik saya. Pada saat itu saya salah menerapkan konsep tentang matematika. Jadi kita sebagai guru, sekarang tidak ada salahnya Bapak Ibu ya untuk menyadari kesalahan kita. Kalau memang itu kesalahan kita, jadi tidak harus kita yang mengontrol peserta didik. Karena apa? Kita di guru sekolah dasar ini penentu loh. Kalau dari awal kita sudah salah menerapkan konsep, maka sampai akhirnya mereka akan tetap ingat itu dan terbawa sampai di kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita lakukan juga. Misalnya nih, karena kamu tidak mau belajar di rumah sehingga kamu mendapatkan nilai yang jelek. Orang akan mendapat nilai bagus jika belajar, jika rajin belajar. Ini yang terkadang konsep yang salah. Ya, kadang gini loh Bapak Ibu ya, kita harus mendengar keluh kesah mereka juga. Mengapa alasan mereka terkadang tidak belajar? Apakah memang mereka sakit atau ada keperluan keluarga atau ada kejadian atau peristiwa yang memang membuat mereka tidak belajar? Jadi kita harus membuang jauh-jauh ini untuk mereka. Kritik ini tidak serta-merta untuk menguatkan karakter, tidak. Saya ada satu itu yang selama ini merasa kurang pede, saya dekati dia, saya berikan penguatannya, akhirnya dia lambat laun sekarang bisa berubah. Mungkin Pak Ipul sendiri tahu itu anaknya siapa ya. Itu sudah mulai berubah dia ya. Nah, anak itu lebih nyaman jika kita berbicara dari hati ke hati. Jangan di depan teman-temannya kita sendirikan. Kita bawa dia ke suatu tempat. Kita bawa ke taman aja nggak apa-apa. Yang penting suasana itu menyenangkan. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini karena kita suka memaksakan anak gitu ya. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Nantinya kamu harus jadi dokter, harus jadi insinyur. Ini salah, karena sudah dikatakan tadi bahwa anak itu dari lahir sudah membawa bakatnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk mengubah miskonsepsi itu? Nah, kita harus secara berkala dapat mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Disiplin di sini artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, dan tentunya tujuan itu dapat dihargai baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu apa saja sih? Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Ya, yang internal tentunya berasal dari dalam diri kita nih, ya. Karena kita sering berpikir seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukan ini. Nah, kemudian untuk motivasi eksternalnya, apa sih yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, kemudian ada lagi cabang dari motivasi eksternal lagi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh hal kecil saja, kita membiasakan anak untuk jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, begitu ya. Kita tekankan itu bahwa apa sih yang akan terjadi bila saya tidak melakukan itu, tidak berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan berdoa itu sebelum belajar. Nah, nantinya dia akan memiliki ini lama-lama ya. Oh, saya akan menjadi orang seperti ini jika saya terbiasa berdoa dulu sebelum belajar. Next, berikutnya. Ini ya. Nah, nantinya dari ini tadi ya, dari motivasi perilaku manusia ini, nah di dalam kelas kita maka akan tercipta ini ya. Untuk menciptakan budaya ini kita harus menciptakan ini terlebih dahulu ya. Peraturan kelas ini diperlukan, ini peraturan kelas ya. Jika kita membuat peraturan, kita baru meyakinkan kelas kita ini bisa nggak nak kira-kira mau kita melakukan ini. Peraturan kelas tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Banyak-banyak untuk apa? Jika anak-anak tidak bisa melakukannya, tidak yakin akan kemampuannya di situ. Ya, sehingga saya membuat peraturan kelas saya atau keyakinan kelas saya itu sendiri ada 4, hanya 4. Tapi di situ mencakup semuanya di dalamnya. Nah, ini eksternalnya, lingkungan positifnya ini. Dari adanya peraturan kelas dan keyakinan kelas, maka nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Sehingga dibawa lagi ke tempat yang lebih luas lagi eksternalnya, akan tercipta budaya yang positif. Nah, mengapa ya tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya. Karena keyakinan kelas sendiri adalah untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam diri, sehingga menciptakan keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sudah namanya yakin, pasti dia sudah mendarah daging tuh, sudah yakin, sudah terpatri dalam hatinya untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini coba sekarang perhatikan Bapak Ibu, ini sama-sama kesepakatan kelas. Nah, pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yo, siapa yang bisa menjawabnya? Manakah yang termasuk keyakinan kelas? Mengapa? Ini sudah ada kesepakatannya nih. Tapi yang berasal dari intrinsik atau dari dalam diri yang bisa terpatri sampai anak itu terus melakukannya, kira-kira yang mana? Yo, Pak Santi mungkin bisa memberikan ini pendapatnya. Ini Pak ya? Iya. Terus ada lagi yang punya pendapat yang ini? Yang ini, kenapa alasannya? Karena menurut saya kalau yang itu kan lebih dari diri kita sendiri, daripada diri kami guru dan murid. Berarti mengaku dari diri sendiri itu lebih meyakinkan daripada yang
sekali. Beri aplaus kepada Ibu ya. Betul sekali ya. Bahwa yang termasuk keyakinan kelas ini masuk yang B. Ya, mengapa demikian? Karena di sini lebih menekankan pada unsur ekstrinsiknya, ya, unsur kecakupan untuk kesemuanya. Nah, sedangkan di sini ini sudah berasal dari intrinsik. Dia sudah berusaha untuk menanamkan di dalam diri peserta didiknya dan juga gurunya. Sehingga kalau dari intrinsik antara guru dengan peserta didik sudah ada kesepakatan ini, keyakinan ini, maka pasti itu suasana belajar menyenangkan sudah tercipta, anak-anak yang sudah paham akan pelajaran akan terbentuk, sehingga anak-anak nantinya akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Lanjutannya akan memahami antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini beda-beda tipis ini kakak adik nih, hukuman sama konsekuensi ya. Nah inilah yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kita bagi kita itu hanya sebuah konsekuensi, tapi ternyata merupakan hukuman. Nah ini kita harus tahu nih perbedaannya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu ada sesuatu yang harus terjadi dan membuat peserta didik kita itu tidak mengulanginya lagi karena kesadaran dari dalam dirinya. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit. Nah, baik sakit fisik maupun sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya Bu Laras ya. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tapi pendek. Tidak terus-terusan terbawa ke dalam Pak Saiful. Pak Saiful, ini masuk apa nih? Mana itu? Nomor 1. Hukuman itu ya? Betul sekali. Alasannya apa Pak Ipul? Ya, menyulitkan siswa. Iya, Terlalu yakinlah berat, ya. Ibu ya. Yakinlah akan terus terpatri itu dalam pikirannya itu. Nomor 2. Nomor 2. Itu anak-anak Bu suka. Siti. Ini masuk apa Bu Siti? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman juga ini dia masuk dalam apa ini? Konsekuensi. Dia tidak memberatkan ke siswa atau peserta didik, dia juga tidak akan sakit hati karena memang benar mungkin dia yang mencoret-coret kertas temannya dan dia harus menggantinya. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena intinya ada di sini loh, PJOK. Nah, maka boleh dia disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Ya, kita sebagai guru kita harus bisa mengerti nih kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Ini loh yang dibutuhkan oleh peserta didik kita nih, cinta kasih, kemudian kesenangan, kebebasan dan juga penguasaan. Sehingga yang harus dilakukan kita jika anak melakukan suatu kesalahan, kita harus menciptakan ini nih, restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi memperbaikinya memang berasal dari kemauan mereka sendiri, bukan karena takut dengan kita. Restitusi itu apa sih? Ini ada 9, silakan dibaca sendiri ya. Bukan untuk menebus kesalahan, kemudian dia itu berhubungan untuk memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita buat dengan bentuk segitiga, ini loh ya, kalau anak kita melakukan suatu kesalahan di dalam kelas, alangkah baiknya jika kita bisa melaksanakan ini loh, segitiga restitusi. Yang pertama, kita menanyakan dulu keyakinan. Keyakinan apa di sini? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dulu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya ada anak ribut tuh di kelas kita. Ya, kita tanya, nah, nilai apa saja sih yang ada di keyakinan kelas kita? Apa saja harus kita sepakati? Jika anak sudah menjawab, baru kita validasi untuk tindakan yang salah. Tapi kita tidak langsung menyalahkan dia, tidak. Kita mencari solusi tengah-tengahnya. Kemudian adakah cara yang lebih baik dan efektif untuk mendapatkan apa kebutuhan yang kamu inginkan? Nah, baru nanti setelahnya akan tercipta ini nih, stabilitas identitas. Bahwa wah, kamu tuh anak hebat nak, kamu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi
untuk berikutnya jangan sampai terulang lagi ya. Atau bukan hanya kamu nak yang melakukan kesalahan itu ya, sehingga untuk kemudian hari kamu bisa merubah sikapmu yang tadi gitu ya. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Baiklah, dari budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apakah ada unek-unek yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya dan cukup jelas, mudah-mudahan apa yang sudah saya imbaskan ini dapat dibawa dalam kelas kita, sehingga nantinya akan menciptakan suatu kelas yang baik dan juga menciptakan peserta didik kita yang dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan. Amin. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup pengimbasan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasan SPD. Saya rekan sejawat dari calon guru penggerak yaitu Ibu Dwi Utami SPD. Penilaian saya kepada Ibu Dwi Utami SPD saat melakukan pengimbasan itu baik. Saya mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Dwi di sekolah, seperti adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Seperti juga filosofi Ki Hajar Dewantara saat mengajar, Ibu Dwi sudah melakukan sesuai dengan perkembangan tingkat SD. Saya Saiful Anwar, saya peserta CGP Modul 1 Ibu Dewi Utami SPD SD. Saya merasa sangat terbantu daripada modul yang dibagikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau, dan saya ucapkan semoga sukses terus untuk Bu Dewi Utami. Demikianlah pengimbasan aksi nyata modul 1.1 dan 1.4 filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SD Negeri 20 Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Semoga apa yang telah saya jabarkan tadi dapat membawa dampak positif bagi perubahan dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Salam guru penggerak. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.